Oke, sekarang kita di depan. Di depan, nah baru di depan ini yang bikin kami agak makin sakit hati. Karena desain dashboardnya bagus banget yang ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Langsung dari Paris Motor Show 2024. Ini adalah mobil yang paling bikin kami patah hati. Ini adalah C3 Aircross, tapi yang khusus untuk pasar Eropa. Tapi meskipun secara basis, secara dimensi, sama persis sama yang ada di Indonesia, bahkan skema posisi duduknya, baris 3, itu sama persis. Tapi yang di Eropa, jujur Li, harus diakui lebih ganteng. Dia lebih tampan, lebih keren. Tapi apa aja sih sebenarnya bedanya? Karena nggak cuma itu doang bedanya. Ada banyak banget yang beda antara versi Indonesia dan versi Eropa ini. Dan menurut kami, meskipun memang rumput tetangga lebih hijau, menurut kami yang sudah di Indonesia itu adalah yang terbaik untuk pasar Indonesia. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review C3 Aircross Eropa. Oke, ini dia Citroen C3 Aircross. Ya, ini adalah mobil yang membuat kami banyak patah hati ya, karena ketika meluncur di pertama kali diperkenalkan di press online waktu itu, memang kami kaget sesama itu dengan yang ada di Indonesia. Sebenarnya secara dimensi, wheelbase, semua basis, semua sama, tapi desainnya dibedakan benar-benar. Wow, rasanya kayak kenapa nggak masuk ke Indonesia yang begini gitu loh. Ini juga kan bisa, padahal kan basisnya sama gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja apa yang menarik. Tapi jujur, langsung kalau dari desain sih menurut kami jauh ya. Semua jauh lebih ganteng yang varian yang ada di Eropa ini. Mulai dari kayak kita lihat, dia sudah pakai logo baru. Logo baru keren banget ya. Dan ini bergerigi loh. Ini tuh tangan kami kagak belok gitu. Jadi 3 dimensi, bagus. Dia juga udah ada garis-garisnya di bagian sini. Lampu utamanya juga sudah LED DRL begini. Dia sudah kayak Citroen Oli. Jadi match sama yang belakang. Kalau yang di punya kami kan, dia di Indonesia begini aja nih, terus tarik bawah gini. Dengan lampunya utamanya LED juga yang di sana di Indonesia. Cuma lampu LED-nya tuh dari bohlam sebenarnya. Kalau ini reflektor, ya plus minus. Reflektor sebenarnya lebih terang, reflektor sebenarnya lebih indah dan lebih fokus cut-nya. Tapi kalau yang punya kami tuh kayak bohlam gitu, tergang, nggak ada cut off-nya gitu. LED kan? Ya, tapi kan nggak jelas cut off-nya. Kalau otomotif lampu surga. Lampu apa? Lampu surga. Lampu surga. Kalau kata alam itu lampu surga. Kenapa emang? Terang banget. Iya, terang banget kan? Iya. Tapi nggak jelas cut off ya? Terangnya kemana-mana. Kemana-mana. Tapi terang. Iya, nah ini kalau ini beran jelas nih terangnya, bagus. Oke, di depan banyak attention to detail yang menarik banget ya. Mulai dari sini nih ya, dia kayak logo Chevronnya menyambung ke tengah kiri kanan. Terus juga yang sini logo Chevron juga, jadi pinter banget ya. Dan ada sensor parkir di bawahnya. Dan ini beda dikit. Yang overall sih kalau dari depan sih udahlah, kami harus mengakui yang di sini jauh lebih keren. Gantian dong. Kamu mulu di sini, saya juga mau rekam di sini. Rekam aja. Mau dari samping aku ya. Oke. Kita lihat bagian sampingnya. Samping excuse me. Oke, dari samping semua sama persis, kita bisa lihat. Dimensi wise sama-sama 4.300-an mm, 4.365 mm, wheelbase sama, lebar sama, tinggi sama, semua sama persis. Tapi paling ada attention to detail yang menurut kami lagi-lagi lebih bagus di sini. Mulai dari ini kayak ini ya, namanya Citroen LED Vision. Jadi memang lampunya bagus, Citroen LED Vision. Dia sudah pakai ini ya, plastik claddingnya aja dipikirkan. Dia bahkan ada kayak shades-nya gini kayak Chevron logonya Citroen. Ini bergerigi loh. Bagus banget. Velgnya debatable, kalau kami lebih suka velg yang di Indonesia. Tapi kalau sisanya sih lebih bagus ini. Sama, dia tetap 17 inci juga, 215/60 R17. Dia juga ada attention to detail menarik di sini. Dia sudah ada
logo Citroen kecil yang baru gitu. Bagus. Spion utamanya sudah LED pastinya, sama kayak Indonesia juga sudah LED sih. Tapi masih masuk gitu, meskipun itu di Indonesia tetap belum masih pakai kunci. Jadi belum keyless, sama nih di Eropa tetap kayak gitu juga. Yang beda lagi penutupan pintunya menurut kami. Ada sedikit a hint of mirip tutup pintunya sama kayak Indonesia, cuma pas tutup tuh, tapi lebih dep gitu, lebih bagus gitu. Dia tetap ada cladding gini, tapi kalau di Indonesia ini kan claddingnya sampai sini ya. Dia kecil aja justru waktu yang di Eropa ini. Gitu. Tapi ada yang kami suka lagi di yang Indonesia tuh kayak di sini kasih warna putih, jadi kayak lebih quirky justru ya. Dan yang kami suka di Indonesia lagi juga di bagian sini pilar D-nya. Itu dia dibikin 3 garis, jadi atap yang two tone gitu ya, two tone atas. Dia ada garis lagi di sini. Jadi feels-nya lebih kerasa lebih besar gitu. Gitu, bagus sih. Tapi ya depends lah ya, kalian suka yang mana. Kalau kami sih samping ya overall masih suka yang ini. Cuma ada detail-detail kecil kan, harusnya ini samain aja sama Indonesia gitu. Overall juga udah ada loh nomenklatur Citroen ya di sini. Tuh ya. Dual tone juga, ini bahkan sama persis loh Civities. Lihat deh. Iya kan? Sesama itu gitu. Oke. Belakang sama. Nah, belakang nih yang sebenarnya mirip banget. Tuh, mirip banget. Tapi ada attention to detail yang beda-beda seperti logonya. Tapi ini yang hitam kanan kirinya juga sama. Tapi detailnya dia Citroen logonya juga ini Chevron logonya juga dibikin bergaris gitu ya. Dan lampunya dibikin ada cut off-nya di sini. Meskipun sebenarnya sama, cuma nih full LED kalau punya yang di Indonesia kan. Dia belum full LED. Ini full LED bagus. Dan dia kayak bolong di bagian sini, kesannya panel body gitu ya. Kalau di Indonesia kan bener-bener masuk gitu gabung. Tapi sebenarnya mirip-mirip kayak di sini, tapi lebih dibuat premium. Dan kalau di Indonesia kan C3 Aircross-nya deketan. Nah, kalau ini Aircross-nya di bagian sini gitu. Dan nih lihat lampunya segala macamnya bagus. Dan overall dari belakang desainnya seperti ini, dan malah di Indonesia lebih bagus. Tuh. Di sini antenanya masih kayak gini, guys. Kita kan udah Shark-fin. Tuh, malah lebih premium, lebih bagus. Yes. Jenengin diri ya. Nah, tapi bisa nggak kursi belakang dari C3 Aircross yang di Eropa ini dicopot seperti like yang ada di Indonesia, di India, dan emerging market lainnya? Jawabannya tidak bisa. Ini nggak bisa ya guys, jadi ini fix kursinya. Jadi ya kalau kalian mau jadiin mobil ini 5-seater ya dia nggak bisa. Jadi ya hanya bisa dilipat seperti ini. Dan kursinya benar-benar di-screw ke bawah, jadi nggak akan bisa kalian lepas. Jadi ya, kapasitas bagasinya kalau jadi 5-seater nggak dipakai kursinya, ya sedikit lebih kecil bahkan dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Jadi, satu lagi kemenangan yang market Indonesia. Yeay. Padahal itu nyenengin diri sendiri tuh ya, padahal. Nggak bisa dicopot itu. Nih guys, jadi selain kursinya nggak bisa, yang belakang nggak bisa dicopot, fix gitu ya, nggak bisa dicopot. Nah, yang kursi tengahnya ini juga tidak one touch tumble, guys. Jadi kok yang versi Indonesia lama-lama makin banyak nih lebih oke ya secara fungsi. Jadi kalau kalian mau lepas, jadi sekali, 1, dan 2. Nah, baru nih ada jalan tuh ke belakang. Jadi nggak ada one touch tumble nih skemanya. Sayang banget ya. Dan ini untuk masuk ke belakang. Oke, ini kita baris ketiga. Oke. Oh, surprisingly, legroomnya sama. Jadi kami masih ada sekitar 4 jari di baris ketiga. Tinggi kami 175 cm. Tapi satu hal sih yang lebih better di sini, yaitulah headrestnya lebih besar ya kalau dibanding dengan yang di Indonesia. Tapi semuanya sih sama nih. Nih kami 4 jari loh. 4 jari duduk sama dan 4 jari ke atas. Cuma sayangnya kursinya nggak bisa dilepas. Padahal kursinya sudah pakai kayak semi leather gitu ya. Jadi half leather, half ini. Jadi udah enak. Kami varian yang di Indonesia juga ada yang leather sih. Oh iya, lampu belakangnya juga dibanding Indonesia kalah nih. Yang di Indonesia tuh lampu belakangnya dikasih LED. Nah, kalau ini masih fog lamp. Tapi kelengkapan lainnya seperti cup holder, kanan kiri, ini semua mirip dengan yang ada di Indonesia. Dan legroomnya jadi berarti total sebenarnya sama ya. Headroom dan legroom semua di belakang sini sama.
Ini dia baris keduanya. Jadi baris keduanya mulai lebih bagus di sini. Tapi ada beberapa hal yang di Indonesia lebih bagus sih sebenarnya. Mulai Indonesia ada blower di sini AC. Jadi untuk meneruskan AC dari depan untuk ke baris ketiga. Jadi ini kalau misalnya di Indonesia layarnya bisa lebih dingin untuk ke baris penumpang baris di tiga. Di bercampur kulit dengan fabriknya juga bagus. Jadi rasanya feels mewah. Dia ada 3 headrest sama dan yang bagus di sini, tapi headrest-nya bisa di-adjust yang bagian tengah. Karena yang di Indonesia fix. Nah, yang beda, yang bagus, di door trim-nya ini sudah ada power window-nya, guys. Kalau yang di Indonesia kan nggak ada power window ya. Ya, agak ribet ya kan dari sini kayak gitu kan. Dan yang di Indonesia, pengaturan power window-nya ada di bawah sini gitu. Terus dia juga ada 2 USB-C, tetap ada 12 volt socket, bagus, sama mirip-mirip lah ya, tapi USB-C kalau Indonesia USB-A. Dan uniknya dia ada kayak tulisan Be Cool. Nah, Be Cool-nya ini memberikan kesan lebih keren di sini. Tapi sebenarnya desain Tiap pintu tulisannya beda. Oh, Betul. feel good, real good. Be happy. Ini juga ada buat mati. Wah iya, be cool, be real good. Be happy, bener juga Opot. Untung Opot ngasih tahu saya, lucu juga. Tapi semua Apa tuh tulisannya? ini be happy, Be happy. real good, Di sini be cool, di bagian sana have fun. have fun, nice. Oke, door trim desain door trim tapi sebenarnya mirip, cuma dia diberikan kayak soft touch gitu. Bahkan tempat cup holder aja sama di sini. Jadi tapi yang beda di sini lampu-lampu sudah LED dan belum ada cup holder dan sudah ada armrest di sini yang bisa di-adjust gitu. Oke, sekarang kita di depan. Di depan, nah baru di depan ini yang bikin kami agak makin sakit hati karena desain dashboardnya bagus banget yang ini. Dia pakai multi layer gitu ya, bagus banget. Jadi dia di depan sana speedometernya, di ujung sana sudah full digital dan crisp banget layarnya. Memang tapi nggak bisa diganti-ganti sih. Ada bagusnya lagi dikit sekali lah. Layar speedometernya bisa diganti-gantikan ya kalau di C3 Aircross Indonesia, dimana bentuknya bisa dibikin warna kaki temanya atau yang warna hitam putih bisa, dan banyak multiple display, mau full consumption, terus juga yang di Indonesia ya full consumption, mau lihat eco indicator, instant fuel economy, itu semua ada gitu ya. Dan tire pressure monitoring. Nah, di sini tidak ada tire pressure monitoring justru. Lebih bagus punya saya. Jadi ada tire pressure monitoringnya Indonesia. Oke. Ini nggak ada tire pressure. Gak ada, bro. Gak ada, bro. Nih di sini gantinya. No, gak ada. Ini kan charge eco power. Terus derajat suhu. Ini udah trip 2B. Nah, ini balik lagi sini. Iya kan? Punya saya ada tire pressure monitoring. Kita cek, kita buka peleknya. Passing. Ini ada 2 buah charging port yang dua-duanya. Oke, balik lagi. Jadi dia ada charge. Kalau di sini tidak ada tire pressure monitoring, cuma karena ini varian hybrid, dia ada charge eco power dari untuk energy flow-nya, terus juga ada bensin, terus ada transmisi dan segala macam. Dia nggak ada tersuhu derajat kilometer. Average fuel consumption, terus juga dash distance-nya semua ada di sini. Cuma memang untuk tire pressure monitoring sayang banget nggak ada, ya. Tapi yang menarik di sini untuk pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik gitu ya, bagus. Dan yang bagus lagi dia sudah ada cruise control, pastinya punya kami nggak ada cruise control sama sekali. Di bagian kanan untuk pengaturan layar entertainment-nya 10,25 inch juga bagus. Sen-nya di bagian kiri, terus ini wiper pengaturan. Nah, speedometer layar entertainment-nya sebenarnya itu sebenarnya sama secara fitur kayak bagas nih, home gitu. Lihat ya bagian kirinya ya, semua sama ya. Home, radio, telepon, navigasi sama setting. Semua sama persis dan volumenya sebagian kanan. Itu persis banget sama kayak C3 Aircross, cuma temanya beda. Dan grafiknya lebih bagus. Apa? Ada sesuatu yang pengen gua tanya. Apa? Tadi kan lu udah duduk di baris ketiga. Yes. Sama persis nggak? Legroom sama persis 4 jari juga. Sama. Apa tuh backrest-nya? Sama. Cuma paling yang beda headrest lebih gede. Oh, beda headrest lebih gede. Iya, headrest lebih gede. Joknya rasanya sama. Sama persis tebelnya sama. Tebalnya juga sama. Jadi Pokoknya seperti itu. perhatiin nih, saya kasih footage-nya ke Laknat nanti. Legroom saya di baris ketiga di C3 Aircross Indonesia. Ini yang di sini, Oke. yang di Eropa. Jadi, Sama. kita udah dapat testimoni dari pengguna dan owner langsung. Iya. Sehingga gua nggak perlu ke baris ketiga. Kenapa nggak mau? Mempermalukan diri. Gak muat ya.
Nah ini yang bedain lagi desainnya keren banget ya. Di bagian bawah sini tuh kayak diberikan kesan bludru gitu. Dan ada USB-C di bagian sini. Jadi itu Citroen Chevron logonya lagi bagus lagi. Dan AC lebih keren sih di bagian sini jujur aja. Cuma memang agak sedikit lebih mati warnanya. Karena kalau yang di Indonesia warnanya kan ada warna kakinya gitu ya. Jadi agak beda gitu. Tapi setirnya jujur kami lebih suka desain setir yang di sini ya, lebih keren walaupun 2 palang, tapi kayak lebih keren sih jujur aja. Gitu, bagus. AC-nya sudah digital, auto climate control, mode semburannya banyak, ada wireless charging di bawahnya, ada 2 cup holder di sini. Tuas transmisinya, even though ini variannya masih bensin, tetap menggunakan yang tuas seperti di EC3 yang di Indonesia juga. Electric parking brake sudah ada, kalau sepunya Indonesia kan masih begini ya, tarik. Dan sudah ada armrest yang bisa di-adjust nih di sini nih guys. Jadi enak banget maju dan mundurnya gitu. Atasnya nih overhead console-nya semua mirip banget sama kayak si 5 Aircross yang ada di Indonesia gitu ya. Di Indonesia juga dijual, mirip banget ya atasnya overhead console-nya. Dan sudah ada spion kaca dan lampu nih di sini, sun visor. Karena di Indonesia nggak ada sama sekali, di sini juga sudah ada kaca dan lampu gitu. Semua jujur ini sama persis sih kalau yang bagian layar ini, cuma memang lebih responsif yang di sini dan tone warnanya juga beda. Terasa lebih premium yang bagian sini ya. Cuma semua sih mirip banget. Overall desain dashboardnya jauh lebih bagus di sini, lebih keren, lebih premium memang harus diakui. Cuma ada beberapa hal yang justru lebih bagus di C3 Aircross Indonesia, seperti bisa ganti tema, speedometernya, dan juga ada tire pressure monitoring. Di sini belum ada gitu. Pengaturan kursi sudah ada head adjuster, maju mundur, sama lah ya seperti yang di Indonesia juga begitu. Joknya diberikan kesan kotak-kotak gini ya, sama seperti di C4 yang nanti kami akan tayangkan juga. Tapi sayang C4 tuh malah lampunya belum LED, ini udah LED loh, keren kan? Dan dia bercampur antara kulit dan fabric gitu. Dan seperti kata Opot, dia antara door trim beda-beda semua. Dan ini yang bikin beda dan lebih bagus daripada punya Indonesia adalah sudah ada penutup spion, bisa ditutup di retract, dan dia pengaturan kacanya juga sudah dari sini semua dari sana. Kalau saya kan punya Indonesia kan 2 doang yang di bagian depan. Terus kalau mau nutup yang bagian belakang dari sini gitu. Agak ganggu sih. Cuma overall sama, dan yang sama lagi sama Indonesia, dia juga masih pakai kunci guys yang ini. Gitu. Ya, preferensi masing-masing jujur. Tapi ya kita harus tetap bersyukur dengan apa yang ada di rumah. Oke? Meskipun memang yang di sini rumputnya lebih hijau karena ada warna hijau. Kalau di Indonesia nggak ada warna hijau. Jadi rumput kita tuh lebih biru. Kalau di sini rumputnya lebih hijau. Aduh, ada 3 spesifikasi dari C3 Aircross di Eropa. Ada 1200 NA, 1200 Hybrid, dan juga EC3 Aircross atau EV. Yang 1200 Naturally Aspirated itu bertenaga 100 PS dan 125 Nm. Yang 1200 Hybrid bertenaga 136 PS dan 230 Nm. Ini efisiensinya lumayan gokil karena bisa 28 km per liter. Sedangkan yang EV pakai baterai sebesar 44 kWh, bermotor listrik 113 horsepower dan 125 Nm. Dengan range 320 km WLTP. Pengecasannya up to 100 kW, jadi 20% sampai 80% hanya 26 menit aja nih. Oke, memang mobil ini terkesan kayak wah lebih ganteng, terus banyak fitur-fiturnya juga lebih baik. Bukan lebih baik, sebenarnya kalau secara fitur sama ya. Fitur entertainmentnya aja sama persis dengan Indonesia, dan fitur tempat duduknya juga sama dengan Indonesia. Tapi menurut kami, kenapa kesannya kayak lebih hijau? Ya memang warna mobil ini hijau, 1, 2, desainnya memang lebih menarik dan khusus untuk appealing orang Eropa. Karena memang di Eropa persaingannya itu lebih kejam dibandingkan dengan negara kita. Di mana negara kita dengan price range yang mirip-mirip, ya paling mobil apa sih yang ada? Ya sorry to say, Avanza, XL7 mungkin yang harganya mirip ya. Terus Expander Cross harganya kejauhan gitu ya. C3 Aircross dengan bentuk seperti itu di Indonesia sudah ganteng banget. Apalagi pakai ini, OP banget. Nah sedangkan kalau di pasar Eropa, kita bisa lihat aja di Paris Motor Show ini, saingannya lebih luar biasa, dan memang harga dari mobil ini jadi lebih terkatrol. Kalau masuk ke Indonesia, harga bisa lebih tinggi. Yang masuk ke Indonesia sudah yang terbaik untuk pasar Indonesia. Tapi menurut para Civities, kalau Civities lebih suka yang mana nih? Desain seperti ini atau yang ada di Indonesia? Tulis kolom komentar. Oke, itu dia C3 Aircross yang terutama yang kami review ada varian hybrid. Mobil sangat menarik, mobil yang keren banget. Ya mudah-mudahan nanti yang facelift di Indonesia bisa tampangnya seperti ini. Oke, Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @civity.indonesia, dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Citroen,
bisa lewat website kami di swiftindonesia.co.id. Terutama kami ingin makasih dulu sama Citroen Indonesia yang sudah mengundang kami ke Paris Motor Show 2024. Bahkan sampai jadi videographer lagi. Ya nggak? Thank you Om Ferdinand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.